Kawan-kawan, ternyata Iran itu menjadi idolanya Putin, Vladimir Putin, ya, Presiden Rusia. Tentang apa? Tentang cara pengelolaan ekonomi Iran. Dari mana saya dapat informasinya? Ini informasi A1, kawan-kawan. Bagi kita pendukung Iran, senang kita kan? Bahwa Iran yang melaksanakan ekonomi secara Islam itu diidolakan oleh presiden yang kuat di dunia ini, Rusia. Bahkan sebenarnya Cina pun meniru cara perekonomian Iran. Lah, mana cara perekonomian Iran? Nah, kita yang beragama Islam tahu bahwa Iran itu melaksanakan pemerintahannya secara Islam, secara kafah, secara betul-betul sesuai dengan zamannya Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Kita masuk ke ekonomi saja, kawan-kawan. Kalau yang lain-lainnya, hukum kisos, hukum-hukum semuanya, sosial dan macam-macam kita sudah tahu, syariah sudah tahu kita kan. Sekarang mengenai hukum ekonomi, hukum sebuah negara mengelola ekonominya untuk rakyatnya. Oke. Kalau pertama-tama waktu sejarah Iran didirikan oleh Ayatollah Khomeini, kita sudah tahu kan bagaimana cara Ayatollah Khomeini itu memimpin pertama. Dia ingin melaksanakan hukum Islam sekafah-kafahnya, seluruhnya termasuk ekonomi. Bagaimana cara pengaturan ekonomi secara Islam di Iran tersebut? Pada waktu tahun 1953. Ini belum Ayatollah yang menguasai Iran pada waktu itu. Kita mulai dari situ, kawan-kawan ya. Ada namanya Perdana Menteri Mossadegh dulunya. Itu pada waktu itu masih ada Shah Iran. Shah Iran yang berpoya-poya, monopoli kekayaan alam semuanya dikuasai oleh Shah Iran ini. Kemudian diberikan kepada asing, Amerika, Inggris, dan Prancis. Kekayaan alam, minyaknya dikasihkan kepada mereka, kan bodoh itu kan. Cuma dikasih remeh-temehnya kepada Shah Iran. Datang si Perdana Menteri ini. Karena Perdana Menteri ini dipilih oleh rakyat Iran yang cerdas juga. Si Mossadegh ini bilang, ngapain kalian merampok sumber daya alam saya ini? Sumber daya alam Iran itu kan kita tahu minyak. Ada besi, macam-macam juga hasil sumber daya alam, termasuk gurun pasir itu kan sumber daya alam. Padang rumput semuanya adalah sumber daya alam. Jadi dalam Islam, kawan-kawan, seluruh padang rumput, hutan ataupun kebun kelapa sawit, semuanya kebun karet itu yang besar-besar itu tidak boleh dikuasai oleh pribadi. Itu harus dikuasai oleh negara. Gunanya untuk apa? Untuk membiayai negara ini, untuk membantu fakir miskin, semuanya. Pokoknya semuanya itu tidak boleh dikuasai oleh pribadi, apalagi perusahaan, apalagi asing. Datang si Mossadegh ini, penduduk kami ini Islam banyak. Nah, itu kebetulan waktu itu tetap Syiah kan, dia di stereotip lah istilahnya, itu negaranya negara Syiah. Syiah itu ya menurut saya negara Islam, dan satu-satunya negara yang menjalankan sistem Islam secara kafah di negaranya cuma Iran ini. Begitu dinasionalisasi oleh Mossadegh ini, seluruh perusahaan baik swasta itu apa? Walaupun pribadi yang punya. Nah, sumber daya alamnya minyak misalnya kan, minyak, kemudian sumber padang alamnya air juga. Itu termasuk juga jalan. Itu kan sumber daya alam itu. Artinya bisa dimanfaatkan oleh seorang banyak. Itu tidak boleh dikuasai pribadi, diambil alih oleh Mossadegh. Pada waktu itu yang banyak menguasai asing. Minyaknya dibor Inggris, dibor oleh Prancis, dilarikan ke Inggris, ke Prancis. Orang Iran dapat apa? Pemerintahnya dapat apa? Dapat remeh-temehnya. Batu bara juga begitu. Diambil semuanya, pokoknya semua. Oh, tidak senang lah Inggris sama Amerika, dijatuhkanlah Mossadegh ini. Seperti menjatuhkan Saddam, tapi kalau Amerika dengan Inggris ini kalau menjatuhkan pemerintahan itu, kalau tidak bisa secara halus, secara kasar, diperangi seperti Iran ini. Nah, seperti Saddam Hussein juga diperangi terakhirnya, karena tidak bisa menjatuhkan Saddam Hussein yang sudah mengeksekusi juga perusahaan-perusahaan asing yang ada di Irak. Itu aja, pokoknya Amerika itu tidak senang kalau perusahaannya diusir dari merampok, atau jadi dia tidak dibiarkan merampok, maling sumber daya alam atau hasil minyak dari negara lain itu, dia akan kejang-kejang kan, diperangi lah, dijatuhkan lah, dibunuh lah, macam-macam kan. Jadi memang perampok bersenjata, perampok banjingan ini orang-orang dari situ semua. Jadi Mossadegh ini pun akhirnya digulingkan karena dia mau menasionalisasi perusahaan asing itu. Kemudian udah digulingkan dia, Shah Iran dijadikan lagi sah dan tak ada lagi perdana menteri. Walaupun ada perdana menteri pada waktu itu, perusahaan-perusahaan asing merajalela lagi di Iran pada waktu itu. Datang tahun 1979, lagi-lagi Ayatollah Khomeini melaksanakan. Ini lebih brutal lagi. Seluruh kekayaan alam itu harus masuk ke negara. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membiayai negara ini. Untuk membuat drone, untuk membuat ini, pokoknya semuanya. Kalau untuk Ayatollah Khomeini tidak perlu. Tidak ada perlu. Yang perlu sama dia makan aja. Pejabat-pejabat seluruhnya sampai tentara, polisi, tidak ada yang kaya. Kalau ada yang kaya dicurigai itu. Kalau melebihi dari gaji dia, kehidupan anak istrinya hancur habis. Total banyak waktu itu yang dihabisi oleh Ayatollah Khomeini kan. Kalau kalian tidak suka dengan cara pemerintahan saya ini, keluar dari sini. Kalau kalian mau bermewah-mewah, karena tujuan kita memerintah ini adalah berkorban, berjuang untuk rakyat. Seluruh hasil minyak ini untuk negara.
Perusahaan asing itu udah habis. Cicing sama dia. Habis sama Khomeini kan. Lari malam dibikinnya. Kemudian itulah sekarang ini kawan-kawan, yang hasil-hasil dari itu, yang ke luar negeri yang dibekukan oleh Amerika itu kan itu hasil penjualan minyak. Kan Iran kemudian memproduksi minyaknya, pura-pura diambil lah oleh negara Eropa ini. Kemudian diambilnya tadi bayarnya. Nah itulah akhirnya itu. Karena mereka menganggap bahwa itu adalah hasil dari rampokan mereka juga. Kira-kira seperti itulah kawan-kawan. Terus, dari mana kagumnya si Putin? Sederhana kita melihatnya kawan-kawan. Mossadegh ingin menasionali perusahaan itu tahun 1953, oke? Kemudian Ayatollah Khomeini yang merealisasikannya betul-betul. Sehingga Iran ini sampai tahun 90 itu kuat secara ekonomi. Kenapa kuat secara ekonomi? Kebutuhan dasar masyarakatnya terpenuhi. Kenapa? Karena sumber daya alam itu dipergunakan, walaupun dia diembargo, tidak boleh jual minyaknya, tapi kan dia bisa di pasar gelap, diambil oleh yang lain-lain lah. Pokoknya ada aja, bisa saja. Karena sumber daya alam itu hasilnya masuk ke negara, dipergunakannya untuk pendidikan gratis, kesehatan gratis, sehingga rakyatnya senang kepada Ayatollah Khomeini. Udah gratis semuanya. Mana yang misalnya ada yang korban-korban kemarin kena penganiayaan seperti YTR itu misalnya kan, oleh Taufik Hidayat itu disantuni oleh negara itu. Bukan diminta sumbangan-sumbangan kepada oligarki segala macam, tidak. Negara menyantuninya. Semua disantuni oleh negara. Tidak ada yang tak makan rakyat Iran pada waktu itu. Sampai sekarang ya, sampai sekarang. Listrik pun murah, semuanya serba murah, serba terjangkau. Mau beli mobil pun murah di situ karena tidak dipajaki. Kawan-kawan tahu enggak mobil di Indonesia ini mahal? Berapa pajaknya? Dari Jepang sana cuma 100 juta itu. Pajak di sini 200% dari harga mobil. Berarti 200 juta, 300 juta. Belum lagi untungnya oleh para letiung-letiung ini. Sehingga harga di sini, mobil yang 100 juta di Jepang, ini di sini bisa-bisa 600 juta. Untungnya lagi. Sogok-sogoknya lagi, macam-macam. Kita teruskan kawan-kawan. Kenapa saya katakan tadi itu jadi idolanya Putin? Berhasil dia sampai tahun 90, saya katakan dulu. Kemudian di tahun 1990, ada namanya si Gorbachev. Itu presiden Uni Soviet pada waktu itu, belum Rusia. Jadi dia katakan perestroika. Nah, sebelum-sebelumnya negara Uni Soviet ini negara komunis, seluruhnya pun juga milik negara. Tapi tetap dicicil-cicil. Artinya apa? Perusahaan sumber daya alam itu dikuasai oleh negara juga pada waktu itu. Tapi sudah dimaling-maling juga. Artinya hampir sama dengan cara komunis Cina. Itu seluruh kekayaan dari tanah-tanah, sumber daya alam itu milik negara, kan begitu sistem komunis dulunya, sosialis lah kan. Nah, dilihat oleh Gorbachev ini karena korupsinya besar sekali pada waktu itu di situ. Dia lihat pada waktu tahun 90 itu Barat, Eropa lagi berkibar untuk maju karena dia memakai sistem kapitalis. Dilihat oleh Gorbachev ini, dibuatnya lah sistem keterbukaan namanya. Dibuatnya referendum. Referendum itu apa gunanya? Kalau kalian masih mau memakai sistem secara Uni Soviet, secara komunis ini, kalian buat pernyataan ya atau tidak negara-negaranya itu kan. Makanya setelah itu pecahlah negara itu menjadi macam-macam. Ada Rusia, ada Ukraina, ada macam-macam kan, Uzbekistan. Itu kan pecahan dari Uni Soviet dulu. Nah, yang terbesar adalah Rusia. Rusia ini akhirnya diperintah setelah Gorbachev ini lengser kan. Kan dia presiden Uni Soviet. Karena Uni Soviet udah pecah, dia lengser. Digantikan oleh Boris Yeltsin. Nah, Boris Yeltsin inilah yang membiarkan seluruh kekayaan alam itu privatisasi namanya. Diberikan kepada swasta, diberikan kepada asing, diberikan kemana. Karena dia berpedoman pada waktu itu kepada Amerika. Maju kalau diprivatisasi, diberikan kepada swasta, diberikan kepada asing. Seluruh hasil sumber daya alam ini hancur balau jadinya. Tidak ada lagi mana sumber daya alam, mana untuk pembelanjaan negara lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi sama sekali. Nah, 2 tahun dia memerintah, kemudian meninggal. Nah, ini kayaknya dia meninggal si yang Borsin ini kan. Karena mungkin saja ada kudeta. Karena begini kawan-kawan, rakyat sudah mulai tidak puas. Miskin Rusia pada waktu itu, miskin selama 2 tahun itu. Cuma 2 tahun dialihkan sumber daya alam yang selama ini. Potensi untuk pemasukan negara, untuk mulainya negara, ini sekarang tidak ada lagi. Dibuang, dikasihkan kepada asing. Negara cuma dapat remeh-temeh, yang dapat cuma oknum-oknumnya, dapat fee. Sama oknum, sama penjabat yang oknum itu, sudah besar itu. Tapi bagi negara tidak ada. Naiklah si Putin ini. Putin ini adalah seorang dari KGB dulu, Badan Intelijen. Dia sudah tahu ini, rusaknya, hancurnya ini Rusia, melaratnya rakyat ini. Dia tahu, karena dia mengetahui data-data A1, big data itu dia tahu. Ini hancurnya gara-gara ini oligarki kurang kucing kurap ini, yang menggorogoti kekayaan negara. Tidak bisa dibiarkan, seharusnya dikembalikan seperti Uni Soviet. Dan si Putin ini kan seorang intelijen, dia mengetahui data-data, mana negara yang berhasil, mana yang tidak berhasil.